Pak Johan minta maaf ya, pujiannya dipersingkat. Iya, nanti dilanjutkan. Puji Tuhan, terima kasih kepada MGC yang memberikan kesempatan untuk kita semua boleh belajar. Saya bersyukur karena Tuhan baik. Ya, ntar saya ngatur dulu posisinya supaya enak. Oke. Maaf kalau ada suara-suara pengumuman penerbangan karena saya ada di Juanda saat ini. Oke, sebentar. Tolong yang di Facebook dan di Instagram, apakah suara saya cukup jelas? Tolong ditulis supaya saya bisa atur posisi saya. Baik. Gimana suara saya? Yang di Facebook, Instagram? Ya. Belum jawab. Bagaimana? Jelas Pak suaranya. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ya, istri saya gabung juga jelas katanya. Baik. Ketika flyernya ini di share, wah banyak komen. Karena temanya unik sekali. Temanya hebat sekali. Temanya wah luar biasa. Baik. Ya, maaf. Saudara, kalau kita melihat tujuan akhir yang Tuhan ingin tetapkan dan ingin capai dalam kehidupan kita. Bukan kita ditentukan jadi pendoa yang hebat. Jadi pengkhotbah yang hebat. Jadi punya karunia nabi, rasul yang hebat. Nubuatannya tepat. Tidak. Satu-satunya target yang Tuhan beri untuk kita capai. Ayo kita buka 2 ayat ini dulu. Yang pertama Matius 5:48. Matius 5:48. Kita lihat. Nanti ayat yang kedua 1 Yohanes 3 ayat 2. Nah, Matius 5:48. Ya. Saya harap nggak terganggu dengan suara pengumuman ini. Karena itu, ya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, ini target yang Papa beri buat kita. Satu sasaran, satu tujuan untuk kita semua mencapai pada satu figur yang luar biasa. Hendaklah saudara dan saya sempurna. Bukan seperti pendeta A, pendeta B, pendoa A, pendoa B, tidak. Sempurna sama seperti Bapa yang di surga. Luar biasa. Saudara, ini salah satu ayat yang saya paling takut. Wih, targetnya setinggi itu, seberat itu. Tapi ini permintaan Tuhan. FAYH-nya, Filipus, sebelum 1 Yohanes 3 ayat 2, FAYH-nya. Kalian harus sempurna, harus. Sama seperti Bapa yang di surga juga sempurna. Oke, ayat kedua. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Ini enggak main-main. Kesempurnaan yang seperti ini itu Tuhan minta sungguh-sungguh untuk kita mencapainya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang adalah anak-anak Tuhan. Kita nggak ragu-ragu. Sebab begitu kita percaya Tuhan Yesus meninggalkan hidup yang lama, maka kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan tidak diragukan. Status kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi aneh, tetapi belum nyata. Apa keadaan kita nanti? Nah, ini kan aneh. Sudah jelas anak-anak Tuhan, tapi kok belum nyata keadaan kita sekarang. Maka itu di sini kita menemukan
ada proses. Saya ulangi, ada proses. Nah, prosesnya kemana? Kita lihat. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, nah ini prosesnya. Kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sekarang nggak main-main target ini. Kita ditetapkan untuk menjadi sama seperti dia. Nah, kita sudah ketemu dua ayat ini. Matius 5:48 dikatakan, kita ditargetkan, kita ditetapkan, kita dalam tanda kutip saya berkata dipaksakan untuk sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 2, kita ditetapkan untuk menjadi sama seperti Kristus. Saudara, ini dua ayat yang memberitahu kita akhir ujung perjalanan kita itu di titik mana ternyata ini. Nah, Tuhan berharap sebelum kita sampai ke akhir kita sudah mencapai ini, sebab orang-orang harus melihat Bapa dan melihat Yesus dalam hidup kita. Saya ulangi, dalam hidup kita ini menuju titik akhir itu, maka kita harus sudah mencapai target sasaran ini. Dalam 2 kali ini, ya tanggal 1 Juli kemarin, dan kemarin tanggal 11 Juli, saya ada di Surabaya dengan mendadak ya dan agak terpaksa. Kenapa? Karena tanggal 1 Juli saya memimpin kebaktian penghiburan seorang sahabat saya yang dipanggil Tuhan. Ya, di antara semua karangan bunga yang dikirim oleh sahabat-sahabat, ada satu karangan bunga yang menulis, yang meninggal itu hamba Tuhan ini, seorang pemersatu tubuh Kristus. Namanya Stefanus Harso. Luar biasa hidupnya, nggak terkenal. Tetapi kalau kita ke desa-desa dan bahkan pedalaman-pedalaman di banyak pulau di Indonesia, saudara menyebut pendeta Stefanus Harso, langsung orang-orang desa tahu, hamba-hamba Tuhan desa tahu. Karena saudara saya ini hamba Tuhan yang sangat menetapkan hidupnya ada di pedesaan. Luar biasa, Tuhan pakai dia. Lalu kemarin malam saya balik lagi di rumah duka lagi. Saya mimpin ibadah seorang ibu umur 90 tahun. Anak 6, cucu 23, cicit 10. Saya kenal ibu ini dari September 78. Seorang pendoa. Suaminya sangat benci Tuhan Yesus. Pernah satu kali kami ibadah di rumahnya. Ini suami pulang dalam keadaan mabuk. Saudara, kami semua sampai kaget. Dia masih bawa botol minuman keras itu. Dituangkan di kepala istrinya ketika kami lagi doa. Alkitabnya basah, kena minuman keras itu. Tapi dia tetap percaya suatu hari suaminya akan bertobat. Dia yakinkan anak-anaknya untuk tidak benci bapaknya. Hebat, doanya didengar Tuhan. Saudara, lalu Tuhan berkati setelah mereka dipulihkan. Dan suaminya ini, wajar orang Tionghoa, yang apa-apa duit. Saudara, satu kali suaminya nantang, kalau Tuhanmu itu benar, bisa mengubah nasib kita. Bayangkan dengan anak 6, kerjaan tidak tetap, usaha mereka hanya usaha yang pas-pasan. Istrinya berkata kepada Tuhan, Tuhan, buktikan engkau mampu membuat anak-anak kami 6 ini jadi orang sukses. Dengan cara yang ajaib, saudara. Suatu hari, suaminya ibu ini ditawari barang loak loh. Ya, yang enggak betul-betul enggak ada harganya. Tapi enggak tahu bagaimana ibu ini meyakinkan suaminya, percaya, ambil. Tuhan akan berkati. Nah, sambil nantang ini suaminya, ya udah. Ternyata barang loak itu
ada bagian-bagian yang sangat tak nilainya luar biasa. Kaget suami ini, dia ambil dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tadi malam saya tanya anak pertamanya, sekarang ini perusahaan kalian ada berapa? Dalam satu grup besar, dari tidak ada apa-apa. Saya kaget, sudah 26 grup model dan sudah merambah ke mancanegara. Saya masih ingat mobil pertama yang kami punya untuk pelayanan, mobil pertama itu dapat dari keluarga ini. Bulan Desember tahun 82 itu pertama kali tim kami punya pelayanan, punya mobil dalam pelayanan, dan itu sungguh luar biasa. Dan terus support. Dia dipanggil Tuhan tanggal 11, itu hari Rabu. Saudara, hari Senin dia itu masih kirim berkat untuk pelayanan kami di Papua. Besar sekali, 9 digit angkanya. Masih sehat, masih bisa kirim berkat. Dia sangat perhatikan pedalaman. Tuhan panggil dia pulang umur 90 tahun. Nah, di hadapan anak-anak, mantu, cucu, cicit. Ya, anak 6, cucu 23, cicit 10. Saya beritahu kepada mereka. Legasi, warisan iman yang kalian dapat dari papa mama yang luar biasa. Lanjutkan. Nah, jadi di sini kita melihat kalau dalam 1 bulan ini saya 2 kali mimpin ibadah penghiburan. Saudara, ayo kita targetkan hidup ini sebelum sampai di titik itu. Kesempurnaan yang Tuhan minta kepada kita harus terjadi. Saya ulangi, kesempurnaan yang Tuhan minta harus terjadi. Maka itu temanya unik. Kristen kok baperan, ya. Kristen kok hidup di dalam perasaan. Di mana buah rohmu? Nah, saudara bicara kata buah, kita semuanya tahu. Buah itu adalah hasil dari sebuah pohon. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, masih ingat ya? Dari buahnya lah kamu kenal pohonnya. Pohon baik pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, buah roh, kita jangan sibuk tentang rohnya itu. Ya, tapi kita masih ingat ya Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus, betul warisan iman. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4, Tuhan itu roh. Nah, kalau Tuhan itu roh, Tuhan itu sebuah pohon, maka pohon roh ini bisa kita kenal dari buahnya. Maka itu kalau kita menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, tapi selalu bawa perasaan. Baper itu kan bawa perasaan. Selalu merasa, selalu hati-hati. Tuhan gak akan bisa dipermuliakan lewat kehidupan kita. Apa sih ciri-ciri utama orang yang baperan? Apa yang ciri utama orang yang selalu perasaannya didulukan? Gampang. Mudah tersinggung. Catat itu. Mudah tersinggung. Wah, ini cucu saya gabung. Terima kasih. Nah, Opung bangga kamu komen. Kesempurnaan secara sifat, karakter, tindakan, semua kita harus. Ini cucu saya kalau manggil saya Opung Gembala. Terima kasih, Yuswa kamu ikut hadir. Nah, jangan baperan. Ya, jadi ciri utama Kristen baperan adalah mudah tersinggung. Orang gak ngomong, orang gak bergerak apa-apa, cuma matanya gatal, lalu kedip-kedip begitu. Yang melihat tersinggung, kenapa lu ngeliatin gua? Wih, GR sekali orang itu. Nah, itu contohnya. Nah, buah roh yang Tuhan inginkan, itulah sifat-sifat karakter Papa kita di surga. Mari kita melihat di Alkitab, kita temukan. Dari mana sih sifat kita? Karakter kita itu muncul dari mana? Saudara yang masih percaya, ya, yang masih percaya bahwa karakter anak itu nurun dari orang tuanya, hari ini akan terbukti bahwa itu salah. Saya ulangi, kalau masih ada di antara kita yang masih percaya bahwa karakter anak itu nurun dari orang tuanya, hari ini kita akan
dibuktikan bahwa itu salah. Saya tunjukkan contoh. Kalau ada satu keluarga, satu ayah, satu mama, punya 3 anak atau 4 atau lebih. Karena kalau cuma 1 dan 2 anak agak susah mendeteksinya. Tapi kalau punya anak lebih dari 3, dari 1 ayah dan 1 ibu. Ayo tolong jawab pertanyaan saya. Karakter mereka sama atau beda? Ayo, yang punya 3 atau lebih saudara kandung, punya 3, beda-beda. Sudah dijawab itu. Nah, berarti kalau apa yang kita temukan selama ini, karakter sifat anak nurun dari orang tuanya, maka kalau ada satu keluarga punya 3 anak atau lebih, sifatnya sama semua dong. Karena dari 2 orang itu saja. Ternyata tidak. Nah, dari sini kita bisa mencari. Kalau gitu dari mana? Sifat karakter anak itu dari mana? Saudara, hanya Alkitab yang bisa menjawab. Ternyata karakter sifat kita itu dibentuk dari 2 hal. 1, suasana hati mama waktu mengandung kita, itu yang akan menjadi sifat kita. Saya ulangi, yang pertama, sifat itu muncul di suasana hati mama yang sedang mengandung kita. Wah, itu penemuan luar biasa. Saya tunjukkan ayatnya nanti. Lalu yang kedua, sifat kita dibentuk lingkungan kita setelah kita dilahirkan. Kita buka dulu Yesaya 43 ayat 18. Maka itu sifat semua anak berubah. Bukan berubah, beda. Walaupun dari ayah dan ibu yang sama. Wah, hebat. Yesaya 43 ayat 18. Nah, ternyata suasana hati ibu yang sedang mengandung anak itu penuh kemarahan, penuh kejengkelan, penuh kebencian. Entah karena sebab apa. Itu saya beri contoh saja. Dan itu akan dirasakan oleh sifat anak itu. Ibu yang sedang mengandung anak itu hobinya marah-marah karena keadaan keluarga yang gak baik. Nanti akan punya anak sifatnya pemarah. Ibu yang sedang mengandung dibuat iri hati oleh saudara-saudara suaminya. Misalnya begitu. Nanti akan punya anak ini sifatnya iri hati. Bahkan saya membuktikan. Wah, itu ngeri sekali. Seorang ibu sedang mengandung. Suaminya menyakitkan dia. Entah dengan macam-macam cara. Saudara, percayalah, anak ini sejak bayi sudah gak suka bapaknya. Padahal masih bayi. Kalau didekati bapaknya langsung meronta, langsung menangis. Tapi kalau ada seorang ibu yang mengandung, disayang suaminya, rumah tangganya harmonis, mertuanya sayang dia juga, percaya akan lahir anak yang bersifat ramah, ya, ceria. Itu dia. Seorang ibu waktu hamil, hatinya penuh kemurahan, suka berbelas kasihan, gak bisa melihat orang susah. Ternyata itu yang akan terjadi di hidup anak ini. Wah, ini luar biasa. Nah, betul, hormon stres, kortisol bisa menembus plasenta. Nah, ini dibuktikan. Jelas itu. Ayo, yang setelah dengar firman ini, ayo punya anak lagi. Dan jaga suasana hati ibu. Supaya lahir anak-anak yang luar biasa. Terima kasih admin menuliskan kalimat ini. Ya, hormon stres namanya kortisol bisa menembus plasenta. Wow, itu luar biasa. Nah, itu yang pertama. Saya baca dulu ayatnya ya. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, mengapa Papa kita memberi kita 2 kata kerja waktu yang berbeda? Yang pertama, hal-hal yang dahulu. Lihat ya, hal-hal yang dahulu. Dan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dengan hikmat Roh Kudus, saya diberitahu begini. Antara hal-hal dahulu dan hal-hal yang dari zaman purbakala, mana
yang lebih awal dan mana lebih dahulu? Ya jelas yang purbakala itu. Nah, zaman purbakala itu belum dihitung waktu karena belum lahir. Nah, inilah suasana hati ibu yang mengandung. Di zaman purbakala, itulah suasana hati mama. Dan karakter anak akan dibentuk di situ. Ya, kalau ada yang tanya, kalau sudah terlanjur hamil dahulu, bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Jadi kita akan sampai pada nanti Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana membebaskan belenggu jiwa yang salah itu. Ya nanti nak papa jawab. Oke. Ini fakta. Tahun 85 pertama kali saya tahu kasus anak gagap. Waktu itu saya tinggal di Jerman. Agak lama saya di Jerman. Anak gagap. Dulu saya pikir gagap itu karena syaraf. Karena saraf bicara, karena apa. Ternyata bukan, saudara. 100% penyebab anak gagap itu bukan virus, bukan penyakit, bukan kelainan ini, kelainan itu. Tidak. Tolong perhatikan ini. Nah kebetulan saya itu di Jerman tinggal di satu keluarga muda. Orang Surabaya. Nah mereka itu salah menikah. Karena maaf hamil sebelum nikah. Harus tinggal di Jerman karena mereka masih kuliah. Hidupnya susah. Nah ternyata hari-hari suami istri muda ini bertengkar, berteriak, suka banting barang suaminya ini. Saya tinggal di rumah mereka sebabnya. Nah ketika anaknya lahir, ya dan sudah mulai besar, ternyata anak ini gagap. Nah waktu anak ini umur 4 tahun, saudara luar biasa saya diajak ke terapi, speech terapi. Nah di dalam terapi bicara itu baru ketahuan anak gagap itu selama dalam kandungan mendengar suara-suara kencang, suara-suara bentakan, wah macam-macam. Nah, saudara bayangkan kita saja yang sudah dewasa begini, kalau tiba-tiba lagi tenang, tiba duar gitu, waduh kita gergap-gergap bukan, waduh kita ketakutan. Nah, ini penyebab anak gagap. Jadi selama dalam kandungan, ketika dia mendengar suara-suara dari luar yang sangat kencang, dia akan ketakutan, akan gemetar. Nah itu mempengaruhi saraf bicaranya. Waduh, waktu dengar itu ngeri sekali. Ini ada hamba Tuhan dari Blitar. Apa karena saya nggak diterima kehadiran saya sehingga tidak bisa mengalami kasih sayang seorang ayah kandung? Apa waktu mama hamil saya, mama dan bapak suka berantem? Mungkin nak. Nah ini hamba Tuhan yang saya ketemu 2016 di pedalaman Kalimantan Timur. Waktu itu Tuhan sudah pulihkan dia. Dia itu anak yang gak disayangi oleh orang tuanya. Jadi maaf ya, punya karakter yang dia sendiri gak tahu. Kenapa aku punya karakter seperti ini? Bawaannya pemarah. Tapi nak, kamu sudah dipulihkan Tuhan. Nah ini bukti-bukti ketika kita masih dalam kandungan. Begitu kita lahir. Nah, saya beri contoh yang gampang dimengerti. Saya punya banyak teman polisi, teman tentara, bahkan ada anak-anak saya juga yang jadi anggota militer. Ketika suami istri ini ya pindah-pindah tempat karena tugas, maka ketahuan sekali karakter anak ini akan dipengaruhi oleh lingkungannya di mana dia bertumbuh. Ini luar biasa. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi setelah kita dilahirkan, maka suasana atau situasi tempat di mana orang tua kita bertugas itu akan mempengaruhi, membentuk karakter kita. Setelah kita dibentuk karakter kita dari dalam kandungan, itu zaman purbakala, maka hal-hal yang dahulu waktu kita sudah lahir. Janganlah kamu sesat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu ngawur. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Dari Nabi Re ada komen, rahim mama adalah rumah yang nyaman dalam membentuk karakter anak. Wah, terima kasih. Ini anak saya guru olahraga di Nabire. Wih, luar biasa. Rahim mama itu rumah yang nyaman. Terima kasih Tuhan. Dalam membentuk karakter anak. Betul. Nah, saudara lihat ayat. Yuk, 1 Korintus 15 ayat 33. Itu tidak berlaku untuk hewan. Ya, nggak berlaku untuk hewan. Janganlah kamu sesat, janganlah kamu ngawur. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini hewan tidak berlaku. Saya beri contoh begini ya. Ada satu keluarga di sebuah desa. Saya ngomong desa karena kalau di kota agak susah. Ada sebuah keluarga, satu keluarga di sebuah desa. Ya, punya sapi betina yang sedang hamil. Nah, begitu melahirkan, sapi ini mati. Induknya itu mati. Nah, tinggal anaknya sendiri. Nah, di sekitar rumah orang ini tidak ada orang yang punya sapi. Tapi itu daerah peternakan kuda. Ya, perhatikan ya, daerah peternakan kuda. Jadi anak sapi ini sejak dia lahir tidak pernah ketemu sapi seekor pun. Tapi hari-hari yang dia kenali adalah kuda-kuda. Saya besarkan saja seekor anak sapi. Gak pernah ketemu sapi selama hidup. Tapi dia kumpul 3.000 ekor kuda. Tolong jawab pertanyaan saya. Saya minta yang di Zoom, Instagram, Facebook tulis. Siapa yang percaya bahwa anak sapi ini akan ketularan karakter kuda karena seekor sapi kumpul 3.000 kuda? Atau anak sapi ini tetap sapi walaupun kumpul 3.000 ekor kuda? Ayo saya tunggu jawaban dulu. Mana yang betul? Ayo kita mikir. Saudara, maka itu dalam hidup kita tetap sapi, betul. Apalagi ada yang ngomong lagi. Oh, ada yang bilang, percaya anak sapi jadi anak kuda. Nah, enggak. Tetap sapi. Saudara, ini hewan tetap sapi. Wih, dari Sydney sudah jawab juga. Iya, tetap sapi. Saya percaya sapi seperti kuda. Tidak. Ini ada yang jawab. Sapinya seperti kuda. Tidak. Serius. Hewan itu tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Maka itu saya punya kebenaran ini ya. Gara-gara ayat ini ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara, perlu nggak manusia mengajar anak ikan berenang? Perlu tidak manusia mengajar anak burung itu terbang? Tidak. Wah, saudara, ini luar biasa. Woi, dari Belanda ada kampung juga. Morgan. Saudara, maka itu kalau kita melihat fakta ini, manusia itu sangat ditentukan oleh situasi lingkungan dalam dia bertumbuh. Jadi hanya manusia yang bisa rusak kelakuan baiknya karena pergaulan yang salah. Tapi hewan tidak. Ya, karena hewan tidak ada akal budi. Manusia punya ya. Hewan itu cuma karena naluri. Nah, saya harap sekarang mulai ngerti. Ternyata karakter atau sifat kita itu tidak diturunkan dari orang tua. Tapi ada dua sumber yang membentuk karakter kita. Satu, karena suasana hati mama waktu kita mengandung. Ya, dua, karena lingkungan kita waktu kita bertumbuh. Ini yang kita harus tahu, bagaimana kita itu jadi apa dan jadi siapa. Karena dua tempat ini, satu waktu dalam kandungan, dua lingkungan kita. Betul. Nah, maka itu tadi ada tulis manusia Tarzan. Betul, di India dan Afrika adalah dua benua yang cukup banyak ditemukan anak serigala, manusia serigala, manusia ini. Iya, karena apa? Karena dia dibesarkan oleh hewan. Ini yang luar biasa. Tapi hewan walaupun dibesarkan manusia, nggak akan jadi manusia, tetap hewan. Nah, itu bedanya.
Oke, kita lanjut. Terus bagaimana cara kita merubahnya? Hebat. Kita buka 2 Korintus 5:17. Terima kasih Bapak untuk jaminan ini. Jadi serusak apa kita, sekacau apa hidup kita, ini jaminan 2 Korintus 5:17. Terima kasih Bapak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hebat bukan? Ternyata gampang. Ayo kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Apa itu? Dan bagaimana hidup di dalam Yesus? Dalam firman-Nya. Saya buktikan. Kita semua pernah tahu kata isme, faham, ya. Semua kita pasti tahu kata isme atau faham. Ya, yang paling sering umum komunisme. Jadi faham komunis. Saudara, seseorang itu bisa berubah faham hidupnya, pola pikirnya, mindsetnya dengan semua orang bisa berubah fahamnya atau pola pikirnya. Itu karena membaca sesuatu atau karena dipengaruhi oleh sesuatu. Saya ulangi, seseorang bisa punya faham tertentu karena dia baca buku. Ada orang mempengaruhi dia sehingga pandangannya berubah. Minggu yang lalu saya ketemu seorang pilot, masih muda, belum menikah. Lah saya itu kenal orang tuanya. Bahkan dia lahir di kota di mana saya ada. Dari bayi saya tahu siapa anaknya. Rajin sekolah minggu, rajin saudara, sampai remaja, lulus SMA, dia masih aktif dalam pelayanan. Nah minggu lalu waktu saya ketemu, saya kaget. Om, saya bukan Kristen lagi. Saya pikir dia guyon. Maksudmu, saya ini sekarang ngikuti paham agnostik. Hah? Saya kaget saudara. Karena saya kenal dia dari belum lahir. Karena saya kenal papa mamanya. Lalu dia cerita, kenapa saya bisa seperti ini. Om, maaf ya om. Kalau om saya tetap percaya. Om itu hamba Tuhan yang benar. Saya tahu. Tapi maaf om. Saya cukup pahit dan cukup kecewa dengan gereja dan banyak pendeta. Saya dengarkan dia. Om, di masa-masa saya kuliah pilot, saya tuh mencari jawaban atas hidup ini. Saya tahu Tuhan itu ada, saya tahu. Tapi karena keadaan, karena fakta, karena peristiwa-peristiwa yang saya lihat real, nyata di hidup saya. Om, maafkan saya. Kalau saya memaksa mengambil keputusan, saya baca 3 buku yang saya percaya buku itu benar. Saya diamkan dia cerita. Nah, saudara perhatikan. Dari seorang yang sejak bayi, remaja, pemuda, aktif di gereja, papa mamanya juga, tiba-tiba jadi agnostik, yang gak mau. Kalau ateis, orang yang gak percaya Tuhan. Tapi kalau agnostik, itu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Beda. Orang komunis itu buat saya orang yang sangat percaya Tuhan. Loh kenapa? Karena di negara komunis itu yang paling disiapkan oleh pemerintah adalah buku-buku yang memberitahu rakyatnya Tuhan itu tidak ada. Nggak percaya Tuhan. Nah kalau barang nggak ada, kenapa mereka sibuk? Berarti mereka tahu Tuhan itu ada, cuma nggak mengaku. Nah karena baca buku. Saudara bayangkan karena baca buku, fahamnya berubah. Nah maka itu yang sudah terlanjur rusak dalam hidup ini, 2 Korintus 5:17 itu jawaban. Ayo tinggal dan hidup di dalam Kristus. Saya ulangi, ayo tinggal dan hidup di dalam Kristus. Itulah firman-Nya.
Maka dengan mengenal firman-Nya, hidup ini pasti berubah, saudara. Pasti berubah. Percayalah itu. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang luar biasa itu. Maka itu mulai hari ini, saudara, kalau kita betul-betul ya mau mempercayai apa yang tertulis, ya, nah, ada tambahan betul. Apa itu agnostik? Tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan keyakinan akan Tuhan, hal-hal yang metafisik. Betul. Nah, ini yang kita temukan dalam hidup. Buku apa yang kita baca, yang kita konsumsi, maka di situ kita terbentuk. Hebat sekali. Maka itu dalam surat Korintus, coba kita lihat ini. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Maaf, mudah-mudahan saya tidak salah membaca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Nah, ini perubahan karakter kita. Supaya jadi Kristen jangan baperan, bawa perasaan. Nah, ini betul ya. Sebab 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Ini yang harus kita miliki supaya kita tidak baperan, tidak bawa perasaan, hanya emosi yang menonjol tapi gak ada hikmat. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Luar biasa ayatnya. Namun kami memiliki pikiran Kristus. Terus naik lagi PES-nya. Ya, bagian terakhir aja. Kitalah yang mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. TSI, manusia tidak mungkin mengetahui pikiran Tuhan. Tidak seorang pun mampu memberikan nasihat kepadanya. Oleh karena itu, hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah, lihat ya, hal yang luar biasa bagi kita adalah melalui Roh Tuhan kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Puji Tuhan. Nah, pikiran itu kan faham, isme. Nah, oleh Roh Tuhan kita diberi kemampuan untuk berpikir seperti Kristus. Betul. Karena Roh itu adalah Tuhan sendiri dan buah Roh itu adalah sifat atau karakter Tuhan. Maka kalau kita oleh kuasa Roh Kudus bisa memiliki pikiran Kristus, otomatis cara hidup, cara bicara, cara memandang, cara menilai pendengaran sesuatu itu pasti akan sesuai dengan pikiran Kristus. Karena kita punya pikiran itu. Saudara, inilah fakta ya yang kita harus ketahui dalam hidup ini. Mudah-mudahan gak terganggu ya dengan suara-suara pengumuman ini. Ya. Amin. Nah, jelas bukan sekarang. Ternyata untuk kita gak baperan lagi, gak selalu emosi bawa perasaan. Mau tidak mau, tiap saat, bukan tiap hari, tiap saat. Masukkan pikiran Kristus ke pikiran kita. Pasti pola pikir kita akan dipengaruhi oleh apa yang kita baca, yang kita terima. Saudara, ini yang Tuhan rindukan. Maka itu, ketika zaman itu Paulus hidup, musuh utama Paulus itu bukan setan-setan, tidak. Musuh utama Paulus di zaman dia hidup adalah filsafat. Filosof-filosof itu sekarang. Yang mempengaruhi Injil. Maka itu kalau saudara baca kitab Korintus, kitab Roma, ya, Efesus, itu Paulus perangnya dengan filsafat. Filosof-filosof itu. Memang, maaf, orang yang belajar filsafat itu merasa sombong. Karena dia merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Ya, lanjut. Kolose 3. 3 ayat ini saya akan uraikan. Kolose pasal 3. Ayat 1 sampai 3. Kolose pasal 3. Semua bicara tentang pikiran. Oke. Ya. Kolose 3 mulai ayat 1.
Kolose 3 mulai ayat 1. Karena itu ada alasan. Karena itu kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, lihat ya, kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Saudara, saya izinkan saya memakai istilah bahasa asing, mindset. Ya, mindset. Maaf, saya beri contoh. Maaf. Kenapa ada hamba Tuhan, ada pendeta? Maaf. Yang ngomongnya duit melulu. Mau khotbah apa saja, pasti larinya kepada duit. Karena mindsetnya adalah uang. Dan itu wajar. Maaf, ada hamba Tuhan yang terus ribut masalah kedudukan atau masalah posisi. Dan itu perang dalam gereja. Kenapa bisa begitu? Ya karena mindsetnya. Dia harus dapat posisi tinggi. Nah, siapa kita hari-hari ini? Adalah apa yang ada di mindset kita. Yang ada di pikiran kita. Maaf, ini yang luar biasa. Saudara, tanggal 7 kemarin, aduh luar biasa. Saya nikahkan seorang anak. Anak ini sampai hari ini nggak tahu siapa orang tuanya. Saya dapat dia waktu dia lulus SMP. Di sebuah panti asuhan di Bandung. Nah, di panti asuhan itu wajib kalau sudah lulus SMP harus keluar. Tapi nggak tahu bagaimana anak ini nggak ada yang mau ambil. Ringkas cerita saya ketemu, lalu saya tanya pada pimpinannya, jadi ini anaknya siapa? Kami nggak tahu. Pada suatu pagi berapa tahun yang lalu, kami seperti biasa buka pintu pagar, ternyata ada kardus dan isinya bayi ini. Wih, saya kaget. Saudara, akhirnya saya ambil, saya sekolahkan SMA, lulus, lanjut S1, dia lulus. Lalu dia sempat ngajar di Nabire. Saya lihat anak ini punya kemampuan. Saya tawarkan, kamu mau S2? Mau. Lanjut ke S2. Sekarang dia jadi dosen yang sangat berpengaruh di kampus kami di Nabire. Nah, tanggal 7 kemarin dia menikah. Luar biasa pernikahannya itu. Nah, saudara, lalu banyak yang komen. Saya bilang, oh kalau anak-anak seperti itu banyak Tuhan berikan kepada kami. Hari ini saya akan ke Bandung. Saudara, akan mensyukuri cucu saya. Umur 10 tahun hari ini. Anak ini pun, maaf, hasil free sex. Ya udah sampai sekarang sudah nggak tahu di mana mama kandung. Bapaknya sudah nggak tahu. Dari awal kami nggak tahu. Kalau mamanya, anak ini saya sempat ketemu. Sudah sebegitu kami asuh, sudah nggak ketemu lagi sampai hari. Anak ini 10 tahun. Nah, saudara, anak ini cerdasnya luar biasa. Bahkan saya berkata dia jenius. Maka itu dari kasus ini, dari berapa orang yang tahu siapa anak ini, kami belajar. Ternyata anak-anak itu sangat ditentukan siapa yang jadi orang tua. Nah, ketika banyak orang, karena kasus anak ini banyak orang tahu. Zaman itu viral sekali kasus itu, ya, hampir 11 tahun yang lalu. Nah, terus orang-orang mengatakan ini anak luar biasa. Karena ternyata tergantung siapa yang mengasuh dia. Jadi ini bukti bukan anak kandung, tapi jadi anak yang hebat karena pengaruh setelah dia dilahirkan. Nah, di dalam Kristus itu pola pikir kita harus berubah. Phil, coba pakai berapa terjemahan Kolose 3 ini. Jadi pola pikir mindset ya, kita harus tahu. Kita arahkan kemana. Nah, maka itu saudara, ketika saya nikahkan anak ini tanggal 7 Juli yang lalu. Wah, di sosial media viral.
Karena apa? Tiap kali saya mengajar seperti hari ini, seperti di acara kedukaan, saya selalu live, ya online semuanya. Dan itu banyak orang tahu, termasuk waktu saya nikahkan anak ini. Reaksi orang-orang yang mengetahui siapa anak ini. Bahkan mereka ikut memberkatkan pernikahan. Aduh, komennya luar biasa. Nah, di situ saya cerita. Maka itu karakter anak itu tidak nurun dari orang tua. Ya karena ada anak-anak yang memberikan kepada kami yang nggak tahu siapa orang tuanya, tapi kami didik dengan baik dalam keluarga yang benar. Anak itu berubah luar biasa. Ayat, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Tuhan. BIS, naik lagi. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah. Lebih keren. Di mana Kristus memerintah bersama dengan Tuhan Bapa kita. TSI. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati. Ya, saya ulangi, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu kita hidup kembali. Nah ini loh saudara, hidup kembali dari kematian. Ini yang ada di 2 Korintus 5:17. Bahwa siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Luar biasa. Saya ulangi lagi ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, secara rohani kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, marilah kita berpikir. Oleh karena itu, marilah kita berpikir. Saya hanya merindukan surga, di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Pikiran kita itu, mindset kita. Ayo kita tempatkan di mana? Oke, ayat 2. Ayat 2. Jadi sudah ya, dibangkitkan bersama Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayo, jangan punya pikiran duniawi untuk hidup kita. Jangan. Ya, saya harap kalau saudara mendengar cerita-cerita saya ini, maaf ya, kalau saya itu punya pikiran yang di dunia, saya tidak akan mau, ya, saya tidak akan mau, maaf, ngurusin anak-anak seperti itu. Repotnya lebih banyak. Tapi bersyukur Tuhan memberi saya kemampuan untuk, karena pikiran saya bukan di bumi. Kalau pikiran saya di bumi ya cari kekayaan buat diri sendiri. BIS, ya. Arahkanlah pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Jangan pada hal-hal yang di dunia. Di situ mana? Di tempat Kristus ada. Nah ini pola pikir, ini mindset. Maka kalau kita merubah pola pikir kita ke arah Kristus, ke arah firman Tuhan, maka buah roh itu akan nyata. TSI, biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ayo biarkan pikiran kita tertuju ke hati dan pikiran kita. Arahkan terus kepada Dia. Maka hasilnya kita akan lihat sangat luar biasa. Ya, FIA. Bill, coba ayat 2 ini ya, FIA. Biarlah surga. Kata apa ini? Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Ya udah, jadi tiap hari kita arahkan pikiran kita ke surga. Nah, kalau saya tanya gimana caranya? Baca Alkitab. Firman ini adalah pikiran tentang Bapa kita di surga.
Iya, admin berkata, merindukan surga sama dengan merindukan Kristus Yesus, dan itu tujuan pikiran kita. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3 kita lihat. 3, sebab kamu telah mati. Haleluya, kita sudah mati. Dan kalau kita sudah mati, berarti hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Haleluya, dibungkus. Luar biasa ayat. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam, sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan. BIS, sebab kalian sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. TSI-nya. Karena di dunia ini hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Yesus. Kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Sudah mati, ya, cara hidup yang seperti itu. Terus. Dan walaupun kita tidak melihatnya, sumber hidup kita yang sejati itu berada di surga. Sebab Yesus sebagai kepala, kita berada di sana, hidup bersatu dengan Tuhan. Mau apa lagi? Kalau kita sudah jelas posisi kita ada di mana. Nah, kalimat yang penting, saya dan saudara sudah mati. Jangan lupa kalimat ini, kita sudah mati. Ingat ini. Nah, saya punya ilustrasi ya, yang suka baperan itu ya. Maaf. Karena saya selalu menggunakan firman dalam kitab Pengkhotbah. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab kalau kita ke rumah duka, kita akan tahu bahwa disitulah akhir hidup kita. Bahkan saya mengajarkan ke banyak orang. Kalau kita mendengar kabar duka, nggak usah dibahas. Kok bisa mati? Sakit apa? Kena apa? Umur berapa? Nggak penting. Sudah lewat. Saya pesan ini. Kalau saudara dan saya ke rumah duka, pertanyaan penting bukan ke siapa-siapa. Pertanyaan penting ke diri sendiri. Giliranku kapan? Jangan takut saya ngomong ini. Betul nggak? Karena semua kita pasti akan menuju ke titik yang sama. Cuma nggak tahu kapan. Oke? Nah, sudah mati. Suatu hari sudah. Ini ilustrasi. Supaya yang masih suka baperan itu bertobat. Supaya buah roh itu nyata. Suatu hari ada seorang melayat. Nah kebetulan dia lagi pergi dengan temannya. Dan temannya ini nggak kenal keluarga yang meninggal. Tapi harus ikut karena numpang. Nah begitu sampai ke rumah duka, peti jenazah belum ditutup, wajar bukan, sebagai rasa respek ikut merasakan kita duka cita mereka, maka kita dekat ya melihat wajah terakhir. Nah, maaf ya saudara, kebetulan yang meninggal ini wajahnya jeleknya luar biasa. Maaf, ini cuma ilustrasi. Nah, teman kita yang kita ajak untuk ikut ke rumah duka, kan gak kenal orang ini. Begitu pertama dia melihat wajah yang meninggal ini, dia itu spontan. Waduh jeleknya. Tiba-tiba dari dalam peti ini, nempeleng teman kita ini. Karena tersinggung jeleknya tadi itu. Maaf, ini sudah mati atau belum? Maaf ini, sudah mati atau belum? Belum. Karena dia masih tersinggung. Orang mati itu nggak bisa tersinggung. Mau dikatakan anjing lu apa lu? Nggak tersinggung. Nah, yang suka baperan, hari ini ayo bertobat. Setuju? Kalau saudara masih bawa perasaan terus hidup ini masih suka tersinggung, berarti saudara belum mati. Padahal Kolose 3 ini, ayat 3. Kita semua sudah mati di dalam Yesus. Jadi anak saya yang tanya tadi, gimana caranya berubah hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, pakai logika Kristus, pakai pikiran Kristus, semuanya. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima. Ini yang Tuhan. Oke, ini saya disapa cucu saya lagi. Ya Rondi, kalian sudah balik dari Ciamis? Gimana hasil
perpindahannya ya karena mereka ini dari keluarga lain ya, agama lain, ini ngurus surat KTP semuanya pindah menjadi Kristen ya, ini mereka ke Ciamis. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Nah, kuncinya itu hidup bersama. Apa pentingnya hidup bersama? Aduh, nah itu ada yang komen. Iya, tanpa disadari dalam banyak hal, kadang-kadang kita masih hidup. Ya itu, kalau masih hidup gampang tersinggung. Kalau orang mati nggak bisa tersinggung. Orang mati pun nggak doyan duit, maaf ya, awas. Orang mati nggak bisa diajak mabuk, nggak bisa diajak berzina, nggak bisa. Usah mati kok, ya, oke. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini kunci. Saudara, kita nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ingat ya, kita nggak bisa hidup sendiri. Selalu ada orang yang kita akan libatkan dalam hidup kita. Nah, dalam hidup bersama, supaya nggak baperan, ya, supaya nggak bawa perasaan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wah, ini keren. AYT. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. PS. Hendaklah kalian berjiwa, berkarakter, bersifat, berkelakuan seperti Yesus Kristus. TSI. Jadi, hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Ini yang bisa merubah hidup kita. Sehingga buah roh itu nyata di hidup kita. Ayo kita berlomba-lomba hari ini. Memaksa pola pikir kita berubah. Miliki pikiran dan perasaan yang Yesus miliki. Saudara, kalau kita memiliki pikiran dan perasaan yang Yesus miliki, hidup ini luar biasa. Percaya enggak? Kalau karakter Yesus nyata, buah roh itu nyata. Ya, ingat ya. Pasti orang-orang akan memuliakan Yesus lewat hidup kita. Catat. Karena tiap kali kita bertemu mereka bertemu kita. Mereka enggak lihat sikap duniawi kita, tapi karakter Yesus. Maka itu yang suka baperan mulai hari ini, ayo kita bertobat. Ya, komen dari Blitar lagi. Jawabannya, orang yang hidup bersama terus sifatnya baperan, itu tidak menaruh pikiran Kristus dalam hati yang pikiran Kristus. Iya, maka itu baperan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nyalakan orang lain, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit putus asa. Ayo mulai hari ini kita semuanya berubah. Keren ya saudara, kalau kita mau hidup seperti ini. Oke, sebelum saya akhiri, ya saya kembalikan ke host. Mungkin ada yang mau tanya atau apa, diskusi apa. Atau Lina ceritakan kenapa kok bisa milih tema ini, Lin. Ini tema lucu sekali. Ya. Ada ayat Roma 8 ayat 13. Betul, roh Kristus itu mampu mematikan ketegangan kita. Ya, oke. Lina bagaimana? Ya, terima kasih Koden untuk Ya, firman ya.